Hai Kak Ajel. Hai Dek. Bagaimana Kak tadi kesannya setelah mendengar firman Tuhan? Wah, luar biasa ya tadi firman Tuhan ya Dek. Puji Tuhan ya Kak. Jadi Kakak baru tadi ya berdoa menerima Yesus Kak? Oh enggak sih, sebelumnya udah pernah Dek. Wah, baik sekali Kak. Tapi aku mau menanyakan sesuatu. Apakah Kakak telah mengalami kebahagiaan hidup dalam pimpinan Roh Kudus Kak? Maksudnya gimana Dek? Kalau Kakak bersedia, aku akan menjelaskan dari buku kecil ini ya Kak. Oh boleh. Tiap-tiap hari dapat merupakan suatu pengalaman yang menyenangkan dan penuh kegairahan bagi setiap orang Kristen yang telah mengalami kenyataan hidup yang dipenuhi oleh Roh Kudus dan yang mau hidup terus-menerus di bawah pimpinan anugerahnya. Alkitab menyatakan kepada kita bahwa ada 3 macam manusia, yaitu yang pertama, orang duniawi atau orang yang tidak atau belum menerima Kristus Kak. Kita bisa lihat di sini ada lingkaran ya Kak. Ini lingkaran kehidupan kita. A itu si aku bertahta dalam hidup. Tanda salib itu Kristus di luar kehidupan. Nah, tanda titik ini semua keinginan dikuasai oleh diri sendiri berakhir dengan kekacauan dan kekecewaan. Itu orang yang dikuasai oleh diri sendiri Kak. Nah, tetapi semua manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah. Karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan dan ia tidak dapat memahaminya sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Itu tertulis di 1 Korintus 2 ayat 14. Nah, kemudian yang kedua, orang Kristen rohani. Orang yang dikuasai oleh Kristus. Ini lingkaran kehidupan tadi ya Kak. Tanda salib Kristus bertahta dalam hidup. A, si aku turun tahta. Dan titik-titik tadi, semua keinginan dipimpin oleh Tuhan dan menghasilkan keserasian sesuai dengan rencana Tuhan. Kakak boleh bacakan 1 Korintus 2 ayat 15 Kak? Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai orang lain. 1 Korintus 2 ayat 15. Iya Kak. Kita lanjutkan untuk yang ketiga ya Kak. Orang Kristen yang hidup di dalam tabiat duniawi. Ini adalah orang yang telah menerima Kristus tetapi tidak membiarkan Kristus menguasai hidupnya Kak. Orang yang dikuasai oleh diri sendiri. Jadi kembali kita melihat lingkaran kehidupan ini ya Kak. Si A itu tadi yang bertahta di dalam hatinya. Si aku bertahta dalam hidup. Kemudian tanda salib, Kristus turun tahta. Dan titik-titik itu tadi, semua keinginan dikuasai oleh diri sendiri berakhir dengan kekacauan. Di 1 Korintus 3 ayat 1-3, dan aku, saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu, bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya, karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Ya, yang manakah di antara ketiga macam manusia itu yang menggambarkan kehidupan kakak sekarang? Kadang-kadang sih deh, kadang yang kedua, kadang yang ketiga. Ya Kak, di sini ada pertanyaan satu lagi. Apakah kakak ingin menjadi seorang Kristen rohani yang dipenuhi dan dikuasai oleh Roh Kudus sekarang ini juga Kak? Ya, jika demikian Kak, ucapkanlah doa ini sekarang juga supaya Roh Kudus memenuhi hati dan hidup kakak sebagaimana telah dijanjikan Kak. Kalau boleh, kakak berdoa mengeluarkan suara supaya aku juga mengetahui Kak. Silakan berdoa ya Kak. Ya Bapa, saya memerlukan Engkau. Saya mengakui bahwa selama ini saya telah mengatur diri saya sendiri tanpa Engkau. Dan oleh karena itu, saya telah berdosa. Saya mengakui dosa-dosa saya, dan sekarang ini saya minta agar Roh Kudus menguasai dan bertahta dalam hidupku. Penuhilah saya dengan Roh Kudus sebagaimana perintah-Mu kepada saya, dan sesuai dengan janji-Mu di dalam firman-Mu, bahwa Engkau akan melakukannya jika saya memohonkan dengan iman. Dan sekarang, ya Bapa, sebagai suatu pernyataan iman, saya mengucap syukur kepadamu karena Engkau telah memenuhi hidupku dengan Roh Kudus. Saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin.
Bagaimana kakak dapat mengetahui bahwa kakak telah dipenuhi dengan Roh Kudus? Apakah kakak telah meminta agar Tuhan Allah memenuhi hati kakak dengan Roh Kudus? Sudah. Apakah kakak jujur dalam hal ini, Kak? Apakah kakak sekarang telah dipenuhi dengan Roh Kudus? Ya. Berdasarkan apakah kakak mengetahui hal ini, Kak? Sesuai dengan janji dan perintahnya. Benar ya, Kak? Janganlah bergantung pada perasaan kakak. Janganlah kakak bergantung pada perasaan, melainkan bersandarlah pada janji Tuhan. Orang Kristen hidup karena imannya kepada Tuhan dan firman-Nya. Bagan kereta api di bawah ini menggambarkan hubungan antara kenyataan Tuhan dan firman-Nya, iman, kepercayaan kita kepada Tuhan dan firman-Nya, dan perasaan akibat dari iman dan ketaatan kita kepada Tuhan. Kereta api dapat terus berjalan dengan atau tanpa gerbong penumpang, Kak, asal saja batu bara dimasukkan ke dalam lokomotif. Sebaliknya, adalah mustahil untuk menjalankan kereta api dengan bergantung pada gerbong penumpang, karena gerbong penumpang ini sama sekali tidak mempunyai tenaga penggerak. Demikian pula sebagai orang Kristen, janganlah kita bergantung pada perasaan, melainkan hendaklah iman kita didasarkan pada kesetiaan Tuhan dan janji-janji dalam firman-Nya. Bagaimana berjalan dalam Roh Kudus? Iman, yaitu ketaatan akan Allah dan firman-Nya, merupakan syarat mutlak bagi orang Kristen untuk dikuasai sepenuhnya oleh Roh Kudus. Jadi, apabila kakak taat akan Kristus saat demi saat, maka kakak boleh bacakan. Hidup saudara akan menghasilkan buah roh dan makin hari makin menyertai Kristus. Yang kedua, saudara akan lebih menghayati arti doa dan firman Tuhan. Yang ketiga, saudara akan memperoleh kuasa Tuhan dalam bersaksi. Yang keempat, saudara akan siap dalam peperangan rohani melawan dunia ini, keinginan daging dan iblis. Kemudian yang terakhir, saudara akan mengalami kuasa Allah dalam mengatasi pencobaan dan dosa. Oke, Kak. Selanjutnya, pelepasan rohani. Dengan iman, kakak dapat terus-menerus mengalami kasih dan pengampunan Allah. Walaupun kakak sedang berjalan dalam Roh Kudus, namun apabila kakak teringat bahwa ada segi kehidupan kakak yang tidak memuaskan hati Tuhan, baik dalam sikap hati maupun dalam tindakan, hendaknya kakak mengucap syukur bahwa Allah telah mengampuni dosa kakak pada masa lalu, sekarang, dan masa yang akan datang. Oleh karena kematian Kristus di atas kayu salib, kemudian dengan iman hendaknya kakak berpegang teguh pada kasih dan pengampunan Allah, lalu terus-menerus hidup dalam persekutuan dengan Dia, Kak. Apabila kakak merebut kembali tahta kehidupan kakak karena jatuh dalam dosa, hendaknya kakak melakukan pernapasan rohani. Pernapasan rohani adalah latihan iman yang memungkinkan kakak senantiasa mengalami kasih dan pengampunan Allah dari saat ke saat. Kakak boleh bacakan yang pertama. Menghembuskan nafas, mengeluarkan udara kotor, mengaku dosa, sesuai dengan 1 Yohanes 1 ayat 9. Pengakuan dosa meliputi pertobatan, yaitu perubahan dalam sikap hati dan tindakan. Yang kedua, Kak. Menarik nafas, menghirup udara yang bersih, menyerahkan kembali tahta kehidupan saudara kepada Kristus, dan menerima kepenuhan Roh Kudus. Ingat ini, yakinlah bahwa sekarang Roh Kudus mengendalikan hidup saudara sesuai dengan perintahnya dalam Efesus 5 ayat 18 dan janjinya dalam 1 Yohanes 5 ayat 14-15. Ya, jadi kita dapat melakukan pernapasan secara rohani ini ya, Kak. Ringkasan tentang bagaimana berjalan di dalam roh dari saat ke saat. Jikalau kita telah mendukakan Roh Kudus di dalam perjalanan hidup kita, kuasa Allah dapat kita terima kembali dengan mengikuti petunjuk ini. Yang pertama itu, Kak, akuilah dosa kakak. Dosa apapun itu sesuai dengan 1 Yohanes 1 ayat 9, Kak. Yang kedua, kemudian sebagai pernyataan iman, bersyukurlah kepada Tuhan Allah bahwa Ia telah mengampuni dan menyucikan kakak sesuai dengan janjinya. Yang ketiga, bersyukurlah kepada Tuhan bahwa kakak telah dipenuhi kembali dengan rohnya, pengakuan disertai atau penyerahan, tahta kehidupan untuk dikuasai sepenuhnya oleh Roh Kudus, bersama dengan dipenuhi dengan roh. Iman kakak berkenan pada Tuhan. Yang keempat, bersyukurlah kepada Tuhan Yesus Kristus
karena ia tetap berdiam di dalam hidup kakak serta mencari dan menyelamatkan orang sesat melalui kakak. Ingatlah, Tuhan Yesus telah berjanji bahwa jikalau kita mengikut Dia, maka Ia akan menjadikan kita penjala orang. Bukti bahwa kita adalah pengikutnya ialah dengan mengeluarkan banyak buah. Itu terdapat dalam Matius 4 ayat 19 dan Yohanes 15 ayat 8. Untuk ini, maka Roh Kudus telah memberikan kuasanya kepada kita. Itu di Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Jikalau isi buku kecil ini benar-benar telah bermanfaat bagi kakak, harap kakak memberikannya atau lebih baik membacakannya kepada saudara-saudara yang lain, Kak. Ya, terima kasih ya Kak untuk waktunya. Sampai bertemu kembali. Baik, Kak. Ini, Kak. Iya, makasih.